Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan para calon anggota kabinet dan memberikan pengarahan guna memperkuat kerjasama tim. Pertemuan itu digelar di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu kemarin. Bertempat di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumpulkan calon menterinya dalam sesi pembekalan mulai dari Selasa pagi hingga malam. Para anggota kabinet mendapatkan pengarahan secara eksklusif dan intens mengenai berbagai isu aktual, mulai dari geologi hingga ekonomi. Salah satu calon anggota kabinet Prabowo, Amran Sulaiman, yang kini menjabat sebagai Menteri Pertanian di Kabinet Presiden Jokowi, menyatakan bahwa Prabowo menyampaikan dengan tegas gagasan-gagasan besarnya untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ini luar biasa, kita pembekalan ini kita diajari tentang geopolitik, ekonomi, pertumbuhan ekonomi GDP, dan lain-lain. Ini sangat menarik dan yang terpenting adalah ini kita pesan Pak Prabowo menjadi teamwork yang kuat untuk mencapai gagasan-gagasan besar beliau, untuk tunaikan gagasan-gagasan beliau. Ini sangat penting dan luar biasa. Beliau sangat visioner. Kami yakin, kami optimis bahwa mimpi-mimpi kita bersama, gagasan besar beliau, visi misi beliau bisa kita realisasikan. Senada dengan Amran, Budi Aristiadi yang kini menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika pun menyatakan dirinya mendapatkan berbagai pandangan terkini tentang optimisme masa depan bangsa Indonesia yang cemerlang. Materinya sesuai dengan tantangan-tantangan yang sedang dihadapi bangsa dan negara ini. Jadi sangat strategik, termasuk juga berbagai problematika dari mulai geopolitik, geostrategi, geoekonomi, dan juga isu-isu kerakyatan seperti makan bergizi. Jadi saya rasa pertemuan dari pagi, dari jam 8 sampai jam 7 malam ini sangat produktif. Baik dalam mensolidkan tim kerja Pak Prabowo Gibran, juga untuk membantu bagaimana mengeksekusi program-program kerakyatan. Optimis nggak sih Pak? Optimis. Yang penting timnya kompak. Pendapat yang sama juga dituturkan oleh Mutia Hafid yang sebelumnya merupakan Ketua Komisi 1 DPR RI. Politisi Partai Golkar ini menyatakan Prabowo menyatukan semangat antar calon anggota tim yang datang dari latar belakang berbeda-beda. Presiden terpilih juga menyampaikan pesan-pesan yang pada intinya adalah mengingatkan kita bahwa tantangan ke depan itu tidak mudah dan semua harus siap dan semua harus bekerja secara cepat dengan memperhatikan perkembangan baik dari dalam negeri maupun juga luar negeri. Kita tahu geopolitik punya tantangan sehingga memang semua harus kerja cepat. Memutih optimis ke depan? Sangat optimis. Pembekalan yang berlangsung selama 11 jam lamanya itu dimulai sejak pukul 8 pagi hingga 7 malam. Prabowo dan para calon anggota kabinet kompak memakai baju putih. Dari Hambalang, Jawa Barat, Nusantara TV melaporkan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah tokoh penting sebagai menteri di pemerintahannya. Pemanggilan itu berlangsung pada 14 dan 15 Oktober lalu. Sebanyak 49 tokoh dipanggil untuk bertemu dengan Prabowo Subianto secara langsung. Selengkapnya, mari kita simak data berikut ini. Pertama ada Agus Harimurti Yudhoyono, calon Menteri Koordinator Kemasyarakatan, Zulkifli Hasan, calon Menteri Koordinator, Tito Karnavian, calon Menteri Dalam Negeri, Pratikno, calon Menteri Koordinator Pembangunan Manusia, Bahlil Lahadalia, calon Menteri SDM, Dito Aryo Tejo, calon Menpora, Erick Thohir, calon Menteri BUMN, dan Budi Gunadi Sadikin, calon Menteri Kesehatan. Berikutnya Airlangga Hartarto, calon Menteri Koordinator Perekonomian, Amran Sulaiman, calon Menteri Pertanian, Sri Mulyani, calon Menteri Keuangan, Supratman Andi Aktas, calon Menteri Hukum, Rosan Roslani, calon Menteri Investasi, Saifullah Yusuf, calon Menteri Sosial, Agus Gumiwang, calon Menteri Perindustrian, dan Sakti Wahyu Tranggono, calon Menteri Kelautan dan Perikanan. Berikutnya, Prasetyo Hadi, calon Menteri Sekretaris Negara, Sugiono, calon Menteri Luar Negeri, Widianti Putri Wardana, calon Menteri Ekonomi Kreatif,
Natalius Pigai, calon Menteri Hak Asasi Manusia. Yandri Susanto, calon Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Fadlizon, calon Menteri Kebudayaan. Nusron Wahid, calon Menteri Agraria dan Tata Ruang, dan Marwarar Sirait, calon Menteri Perumahan. Selanjutnya ada Abdul Qadir Karding, calon Menteri Tenaga Kerja, Wihaji, calon Menteri Kependudukan, Teguh Rifki Harsya, calon Menteri Bidang Digital dan Kreatif, Rifatul Khairi Fauzi, calon Menteri Pemberdayaan Perempuan, Satrio Sumantri, calon Menteri Pendidikan Tinggi, Yasirli, calon Menteri atau Wakil Menteri Bidang Pendidikan Tinggi dan Ristek atau Menaker, Yusril Iza Mahendra, calon Menteri Koordinator Hukum dan HAM, dan Abdul Mukti, calon Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Selanjutnya ada Muhaimin Iskandar yang belum diketahui menempati posisi Menteri di Kabinet 2024. Berikut ada Raja Juli Antoni, calon Menteri Kehutanan, Iftitah Sulaiman, calon Menteri Transmigrasi, Komjen Agus Andrianto, calon Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ripka Haluk yang juga belum diketahui menempati posisi Menteri di Kabinet 2024. Kemudian ada Maman Abdurrahman, calon Menteri UMKM, Rahmat Pambudi, calon Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Hanif Faisal, calon Menteri Lingkungan Hidup. Terakhir ada nama Nasaruddin Umar, calon Menteri Agama, Sultan Bakhtiar dan Raden Dodi Priyono yang belum diketahui menempati posisi Menteri di Kabinet 2024. Kemudian ada Budi Santoso, calon Menteri Perdagangan, Dudi Purwagandi, calon Menteri Perhubungan, Veronica Tan, calon Menteri atau Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Doni Hermawan yang juga belum diketahui menempati posisi Menteri di Kabinet 2024. Ada pula Muhammad Herindra, calon Kepala BIN, dan Mutia Hafid, calon Menteri Kominfo.